Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gladys Natasha Gama. Di sini kita akan membahas perkembangan peserta didik. Di sini kita masuk pada definisi, hakikat, dan kebutuhan peserta didik. Nah, apa itu definisi? Definisi adalah keterangan batasan, arti, frasa, atau kalimat yang mengungkapkan makna atau ciri utama dari benda, orang, proses, atau aktivitas. Nah, hakikat sendiri berhubungan dengan makna, arti, benar kepunyaan, adat kebiasaan, atau benar-benar ada. Masuk pada kebutuhan. Kebutuhan adalah berupa misalnya makanan, uang, itu adalah kebutuhan. Atau kalau dikaitkan dengan kependidikan, yaitu kebutuhan dalam sekolah, yaitu kebutuhan pakaian, dan banyak lagi. Nah, peserta adalah anak didik atau manusia itu sendiri. Nah, kita masuk pada kebutuhan peserta didik. Kebutuhan peserta didik yang berupa kebutuhan fisik, sosial, mendapatkan status, mandiri, berprestasi, ingin disayangi dan dicintai, curhat, dan mendapatkan filsafat hidup yang harus dipenuhi pendidik untuk menunjang perkembangan dan pembentukan sikap moral pendidik. Nah, kebutuhan fisik, peserta didik mengalami pertumbuhan fisik yang cepat terutama pada masa pubertas. Sedangkan kebutuhan sosial yaitu kebutuhan yang berhubungan langsung dengan masyarakat agar peserta didik dapat berinteraksi dengan masyarakat di lingkungannya. Nah, pada kebutuhan status yaitu peserta didik terutama pada usia remaja membutuhkan suatu yang menjadikan dirinya berguna bagi masyarakat. Nah, kebutuhan mandiri sendiri, peserta didik dalam usia remaja ingin lepas dari batasan-batasan atau aturan-aturan yang tuanya dan mencoba untuk mengarahkan dan mendisiplinkan dirinya sendiri. Nah, kebutuhan untuk berprestasi. Kebutuhan untuk berprestasi erat kaitannya dengan kebutuhan untuk mendapat status mandiri. Nah, sedangkan kebutuhan ingin dicintai dan disayangi, rasa ingin dicintai dan disayangi merupakan kebutuhan yang esensial karena dengan terpenuhi ini mempengaruhi sikap mental peserta didik. Nah, kebutuhan untuk curhat terutama remaja yang dimaksudkan untuk kebutuhan yang dipahami ide-idenya dan permasalahan yang dihadapinya. Nah, kita masuk pada kebutuhan untuk memiliki filsafat hidup atau agama. Nah, peserta didik pada usia remaja mulai tertarik untuk mengetahui tentang kebenaran dan nilai-nilai ideal. Mereka mempunyai keinginan untuk mengenal apa itu tujuan hidup dan bagaimana bagian itu diperoleh. Mungkin begitu. Nah, kita masuk pada multidimensi perkembangan peserta didik, perkembangan anak usia 0 sampai 2 tahun. Sebelum kita masuk pada perkembangan anak usia 0 sampai 2 tahun, bagaimana kita mengenal dulu apa itu multidimensi. Multidimensi memiliki banyak makna dimensi atau banyak sudut pandang. Dalam sosiologi, multidimensi bisa dilihat pada identitas suatu subjek, individu, ataupun kelompok. Nah, sedangkan perkembangan berarti bertambahnya kemampuan atau skill individu dalam pola teratur dan terorganisasi serta berlangsung selama individu hidup. Nah, bagaimana kita mengembangkan atau menerapkan multidimensi perkembangan ke perkembangan anak usia 0 sampai 2 tahun. Nah, perkembangan anak usia 0 sampai 2 tahun. Ini adalah tahap perkembangan sensori motor saat si kecil belajar mengenai sebab akibat dan keabadian objek. Perkembangan otak anak usia 2 tahun dapat dilihat melalui panca indera dan kemampuan motoriknya. Anak belajar mengenai lingkungan sekitar dan cara mendapatkan sesuatu melalui tindakan. Nah, misalnya dalam
kehidupan sehari-hari, anak usia 2 tahun jika ingin mendapatkan sesuatu, ia menangis dulu. Ia menangis dan akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, mungkin itu sebagian contoh kecil dari perkembangan anak usia 0 sampai 2 tahun. Nah, kita masuk pada perkembangan peserta didik usia 2 sampai 6 tahun. Tahap praoperasional ini adalah tahap perkembangan kognitif dengan rentang waktu yang sangat panjang, yaitu sejak usia balita menuju usia prasekolah. Pada tahap ini, si kecil mulai bisa mengembangkan bahasa dan pola pikir simbolik. Masih di tahap praoperasional, anak mulai dapat menggunakan pemikiran logis untuk menyelesaikan masalah. Penalarannya pun makin berkembang. Di tahap ini, ibu bisa merangsang perkembangan kognitifnya dengan permainan yang banyak menggunakan nalar, usaha berpikir, dan kreativitas. Nah, salah satu permainan yang sangat baik yaitu misalnya permainan karet. Nah, di situ kita bisa mengembangkan pemikiran anak bagaimana cara untuk berhitung dengan baik, perkalian melalui permainan-permainan yang tradisional. Kita masuk pada perkembangan peserta didik usia sekolah dasar. Nah, masa peserta didik usia sekolah dasar adalah masa anak-anak akhir. Masa anak-anak akhir mulai dari 6 sampai 13 tahun. Masa ini dipandang sebagai anak sekolah dasar yang cenderung menyukai hal-hal yang menyangkut dengan kesenangan, yaitu bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, serta senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Kita masuk pada peserta didik usia sekolah menengah. Nah, masa ini adalah masa puber. Masa puber dimulai dari usia 14 tahun sampai 15 tahun. Masa ini dipandang sebagai awal memasuki masa remaja. Pada masa remaja, peserta didik sedang berada pada masa transisi antara periode anak-anak menuju dewasa awal. Nah, masuk pada perkembangan kepribadian peserta didik dengan kecerdasan ganda. Pendidikan dan pembelajaran yang mendasarkan pada kecerdasan ganda membuka kesempatan pada para siswanya untuk kritis dan mungkin tidak patuh karena siswa menemukan kebenaran-kebenaran lain dari kebenaran yang dipegang oleh gurunya. Jadi di sini mungkin ada perdebatan antara pemikiran dan peserta didik itu tidak dapat menyesuaikan yang bagaimana pendapat orang-orang itu pasti ada perbedaan. Nah, masuk pada perkembangan kreativitas peserta didik. Jadi, perkembangan kreativitas adalah upaya memperluas ciri-ciri khas yang dimiliki oleh individu, yang menandai adanya kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang sama sekali baru atau kombinasi dari karya-karya yang telah ada sebelumnya, menjadi suatu karya yang baru dilakukan melalui interaksi dengan lingkungannya. Di sini anak didik sudah dapat menemukan pemikirannya dan bagaimana mengimplementasikan hasil dari pemikirannya tersebut, atau juga bisa dibilang penemuan terbaru.